Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKS dan pekebun sawit maju dan terdepan. Ini dia Kecamba Talk, tempat yang ngobrol sepuasnya. Kecamba Sawit PPKS bersama saya, Putri. Di sini kami terus mengajak Anda untuk tetap berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi dengan energi positif untuk menjadi pekebun sukses. Dan di tayangan Kecamba Talk kali ini, kita kedatangan bintang tamu merupakan pekebun sawit milenial yang berasal dari Labuhan Batu. Dan tentunya bisa memberikan inspirasi sahabat PPKS, terutama untuk generasi muda. Ini dia Abang Asril. Gimana Bang kabarnya? Sehat. Boleh dong Bang disapa-sapa dulu sahabat PPKS-nya? Ya, sahabat PPKS dimanapun berada, ayo kita tanam benih unggul yang berkualitas tentunya di PPKS. Oke, terima kasih Bang Asril. Bang, gimana nih Bang perjalanan Abang hingga Abang bisa tiba di sini? Perjalanannya saya dari rumah ke sini naik kereta api dan setibanya dari Medan itu semalam siang. Berarti sebelum Abang kembali ada jumpa sama orang PPKS nggak Bang? Tidak ada. Belum ada ya. Dan ini Bang sebagai generasi muda, generasi milenial nih, hal apa sih yang membuat Abang itu terjun dan memilih menjadi pekebun sawit? Saya memilih jadi pekebun sawit itu yang pertama adalah petani sawit itu menurut yang saya alami itu nyaman gitu. Nyaman. Kita. Kemudian yang kedua itu saya termotivasi oleh abang-abang yang terlebih dahulu terjun ke dunia perkelapa sawitan dengan Bang Sunjana yang terkenal dengan yang ngambil PPKS-nya, kemudian Bang Icang Lubis yang terkenal dengan dampinya yang fenomenal di media sosial gitu kan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu saya kan anak petani, bapak saya seorang petani, jadi saya ingin merubah pola pikir yang tadinya menggunakan benih abal-abal atau benih yang tidak resmi merubah ke benih yang unggul. Nah itu untuk apa? Untuk produktivitas yang optimal gitu kan, karena kita ketahui orang tua kita terdahulu itu tidak begitu mengenal benih unggul gitu. Artinya mereka menanam benih yang tidak jelas asal-usulnya, asal menanam, dan tentunya perawatan di pupuk kemudian dirawat itu tidak maksimal, tidak begitu sesuai dengan harapan kita gitu. Makanya saya ingin terjun langsung ke lahan atau ke dunia kelapa sawit ini, Mbak. Memang kita rugi ya Bang ya kalau misalnya nanam bahan tanaman yang abal-abal ya Bang ya. Iya benar. Mungkin keuntungannya cuma di awal nih Bang, harganya murah ya kan Bang, nggak dapetinnya mudah, nggak pakai syarat ini itu segala macam, orang datang bahkan diantar lagi ya Bang ya. Iya, kita bisa langsung dapet, kita tanam. Cuman kita kayak main judi nih, gambling nih ya kan Bang, hasilnya bagus apa enggak itu yang kita ragukan kalau misalnya dari benih abal-abal nih. Berarti di tempat Abang tuh banyak lah ya yang pakai kecamba abal-abal. Iya, untuk saat ini sudah mulai beralih ke yang unggul, Mbak. Oh, berarti pekebun di sana udah mulai melek lah terhadap bahan tanaman unggul ya Bang ya. Karena kan bahan tanaman unggul ini kita investasi untuk jangka panjang sampai ke 20 ke 25 tahun ke depan gitu. Apabila kita menanam bibit abal-abal atau tidak resmi, tentu itu mempengaruhi hasil kedepannya nanti gitu kan. Di situ kita biaya pupuk, biaya menanam, biaya apa saja kan yang kita lakukan saat kita menanam kebun itu hasilnya nanti kita akan merugi gitu kan. Betul. Tidak sesuai dengan yang kita rawat tadi gitu. Apalagi nggak bisa dikembalikan apa coba Bang? Waktu ya benar, kan Bang. Atau kita bisa panen untuk 3 tahun ke depan malah nggak bisa panen kita Bang. Ya kan Bang. Nih Bang, sebagai pekebun sawit nih Bang, hal apa yang paling membahagiakan atau mengesankan selama Abang menjadi pekebun sawit? Selama menjadi pekebun sawit, tentunya ketika kita membeli kecamba sendiri, kemudian menyemai sendiri kan di dalam polybag, kemudian sampai dengan kita melakukan perawatan, kemudian sampai kita tanam ke lahan kita sendiri, kemudian sampai sekarang berbuah, udah ada hasilnya.
itu merupakan apa ya, kepuasan batin tersendiri gitu. Dan kemudian pengalaman kita tidak hanya untuk kita sendiri, artinya kita mengedukasi kawan-kawan dari desa, khususnya di Desa Ulu Mahwan tempat saya kan, untuk memakai benih tanam unggul yang berkualitas tentunya. Oke, berarti Bang ada kepuasan tersendiri nih ya Bang ya dari dalam diri, terus juga ada tambahlah ilmu ya kan Bang. Mungkin di lapangan kita banyak nih terkendala, baik itu penyakit pada saat pembibitan, di kebun produksi. Jadi kita punya ilmu untuk sharing ke kawan-kawan, sahabat-sahabat di sana. Pastinya kayak gitu ya Bang. Apalagi kalau misalnya pun yang udah kita edukasi berhasil nih kebunnya gitu kan. Ada kepuasan tersendiri lah dari diri sendiri maupun untuk sahabat-sahabat di sana. Dan ini gimana sih Bang ceritanya? Abang kok bisa sih kenal sama PPKS? Nah, awal mulanya gimana ceritanya? Awal mulanya itu saya bergabung di grup edukasi mengenai kelapa sawit. Nama grupnya itu Samade, Sawitku Masa Depanku, di tahun 2019 Agustus itu kan. Kemudian saya mencari tahu benih PPKS ini kan kepada Mas Antin itu, ketua grupnya. Kemudian beliau mengarahkan ke tim Prowitra arah Riau, yaitu berjumpa dengan Pak Pristiwanto tidak salah itu kan. Jadi awal pertama kali saya menyemak itu PPKS Simalungun. Nah, di situ awalnya. Kemudian selanjutnya saya membantu para teman-teman yang berada di desa yang belum tahu, yang masih awam tentang kecamba unggul. Kemudian saya bantu pesan di PPKS melalui hotline, baik outline kemudian mesawit gitu kan. Terus Bang, Abang kan udah sering nih beli kecamba di PPKS. Nah, pengalaman Abang gimana sih pada saat Abang membeli kecamba di PPKS? Pengalamannya sangat sangat mudah, sangat mudah. Tentunya dengan kita cukup dengan mengirimkan KTP, surat lahan, kemudian surat pernyataan bahwasanya kecamba itu kita tanam di lahan sendiri. Kemudian kita kirim ke hotline, kemudian nanti dikirim nomor rekening resmi dari PPKS, kemudian kita transfer dan tidak lama itu keluar jadwal kita gitu. Prosesnya sangat mudah gitu. Proses sangat mudah. Selain mudah, kira-kira ada lagi nggak Bang yang Abang rasakan? Mungkin nyaman nih di PPKS. Pengalamannya gimana nih Bang terkait transaksi kecamba di PPKS gitu? Transaksinya sangat mudah Mbak kan. Mudah. Nyaman tentunya kan, kita cukup di rumah tinggal pesan di HP kita. Dari handphone ya Bang dari ya. Handphone kita. Dan yang pasti bisa menghemat waktu ya Bang. Iya, menghemat waktu tentunya. Dan di PPKS ini tidak hanya mengeluarkan bahan benih tanaman unggul saja, namun melakukan edukasi bagaimana caranya kita untuk biar supaya produktivitas saat berkebun sawit itu maksimal gitu kan. Tentunya di sini sudah ada tersendiri, misalnya saya kan sering sharing dengan Pak Muhayat gitu kan, sebagai praktisi yang membidangi hal itu kan. Jadi ketika ada kendala di lapangan, baik itu perawatan, pemupukan, saya selalu kontak beliau gitu. Abang juga di sana udah terjun itu dari 2019 ya? Ya, dari 2019 nih Bang. Kira-kira hal apa saja nih Bang yang sudah dilakukan yang bisa dijadikan inspirasi buat sahabat-sahabat Abang di lokasinya Abang sendiri? Yang jelas pesan inspirasi ya kepada inspirasi yang udah Abang lakukan nih. Iya, untuk di lokasinya Abang. Tentunya kepada kawan-kawan semua gitu kan, yang saat ini memakai kecamba abal-abal, tentunya marilah kita berpindah ke bibit unggul yang kualitasnya itu sudah terjamin dan saya sudah membuktikannya dengan PPKS Simalungun. Nah, jadi kan kalau kita ingin merubah pola pikir kawan-kawan kan yang biasa pakai abal-abal gitu, bahwasanya bibit sama aja, itu kan kita harus membuktikan terdahulu gitu. Makanya saya menanam PPKS Simalungun sebagai bukti bahwasanya di PPKS ada sih kecamba yang sangat bagus gitu kan. Buktinya itu tadi saya menanam sendiri gitu. Sebagai contoh gitu loh Mas. Sebagai contoh ya. Terus tadi saya juga ada tangkap nih dari pembicaraan kita, Abang itu juga kasih edukasi ke sahabat-sahabat di sana. Dan PPKS bisa loh Bang diundang untuk ngasih edukasi juga gitu, ngasih edukasi dan sosialisasi juga di sana. Jadi kita bisa tandem nih antara Bang Asril dengan tim PPKS, kita bisa berkolaborasi untuk mengedukasi sahabat-sahabat PPKS terutamanya di lokasinya Abang. Jadi Abang bisa ngundang kita nih ya. Siap. Ini yang terakhir nih Bang,
kira-kira ada nggak pesan-pesan dari Bang Asril buat sahabat PPKS yang nonton tayangan ini untuk tetap semangat menjadi pekebun sawit? Pesannya? Iya. Ya. Kepada seluruh petani milenial, khususnya yang berada di desa saya, Desa Ulu Mahwang, Kecamatan Silangkitang, marilah kita beralih ke yang unggul, karena benih unggul merupakan fondasi utama dalam berkebun kelapa sawit dalam waktu yang sangat panjang sampai dengan 20 ke 25 tahun ke depan. Anak muda sekarang harus berani keluar dari zona nyaman, sebagaimana kita adalah generasi penerus orang tua kita terdahulu, yaitu bapak kita sebagai pekebun kelapa sawit. Kemudian kita rubah pola pikir, mindset kita untuk beralih ke yang unggul untuk dari PPKS, karena sudah terbukti dan saya sudah membuktikannya dengan menanam PPKS Simalungun, dan hasilnya sekarang sangat luar biasa untuk pencapaian produktivitas yang optimal. Oke, para sahabat PPKS, udah jelas ya, seru sekali nih obrolan kita kali ini pada saat ketemu pekebun sawit milenial. Dan buat sahabat PPKS, jangan ragu dan jangan bimbang untuk tetap menjadi pekebun sawit milenial, karena masa depan sawit Indonesia ada di tangan Anda. Dan sahabat PPKS, jangan lupa untuk subscribe dan share channel PPKS TV. Kecambar Sawit PPKS, mendidik, melayani, mendampingi. Dadah.